Nah, begitu ya. Hadirin sekalian. Min baulihi ketika dia buang air kecil. Nah, gitu ya. Jadi Imam Bukhari membuat judul tentang Al-Kabair. Salah satu Al-Kabair, salah satu dosa besar itu adalah membuang air kecil, buang air kecil atau BAK tanpa membuat dinding penghalang. Nah, begitu. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, adapun hadis yang akan kita bahas, hadis nomor 216. Bagi hadirin jamaah yang memiliki kitabnya secara fisik, ya, bisa dibuka kitab Jami' As-Sahih Al-Bukhari jilid pertama Kitabul Wudu. Nah, kita dibuka, dicari saja di daftar isinya Kitabul Wudu. Nah, di bawahnya ada bab. Dicari bab minal kabair an layas tatiro min baulihi. Nah, ini. Tetapi tentu saja di era seperti sekarang ini, hadirin sekalian, kalau dirasa susah atau mungkin mahal ya untuk membeli kitab, apalagi masih pandemi, kita harus keluar mencari-cari. Hadirin boleh mendownloadnya saja, mendownload di dari internet. Tinggal di-download dan tinggal dibuka. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita masuk ke hadisnya. Hadis nomor 216. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, ya. Ini kita berikan arsir. Hadatsana telah menceritakan kepada kami. Siapa kami di sini? Nah, kembali yang disebut dengan kami di sini adalah Imam Bukhari. Nah, jadi hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Usman. Nah, dalam rangka mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari, qala Usman pun berkata. Apa kata Usman? Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Usman, bukan Imam Bukhari. Jadi kalau kami yang pertama, nah ini haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Imam Bukhari. Nah, gurunya siapa? Gurunya adalah Usman. Nah, jadi telah menceritakan kepada kami, kata Imam Bukhari, Usman. Nah, qala Usman pun berkata dalam rangka merujuk atau mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari. Dia berkata, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah Usman. Siapa? Gurunya Usman, yaitu Jarir. Nah, Jarir. Nah, kemudian Jarir mendapatkan hadis ini an Mansurin dari Mansur. Dari Mansur. Mansur mendapatkan hadis dari siapa? An Mujahidin, dari Mujahid. Nah, begitu. Mujahid dari mana mendapatkan hadis? An Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas. Nah, qala, nah Ibnu Abbas yang berkata di sini. Nah, jadi kembali saya ingatkan kepada jamaah rahimahullah bahwa kalau susunannya dari Imam Bukhari itu menyandarkan hadis yang ditulisnya di kitabnya Jami' Sahih Al-Bukhari. Beliau menyandarkan pemberitaannya itu kepada gurunya itu pertama Utsman. Nah, menyandarkan kepada sandaran. Sandarannya itu adalah Utsman. Ini sandaran pertama. Sandaran kedua adalah Jarir atau sanad. Sandaran ketiga
Mansur. Sandaran keempat Mujahid, dan sandaran yang terakhir adalah Ibnu Abbas. Nah, sandaran itu dikenalnya dalam ilmu hadis namanya sanad. Jadi sanad pertama adalah Utsman, sanad yang terakhir adalah Ibnu Abbas. Tetapi kalau kita kalau kita membalikkan urutannya dari Rasulullah, gitu ya, kepada Imam Bukhari, kalau tadi dari Imam Bukhari kepada Rasulullah, nah sekarang kita balikan dari Rasulullah kepada Imam Bukhari, maka kalimatnya bukan menyandarkan, tapi Nabi meriwayatkan kepada Ibnu Abbas, Ibnu Abbas meriwayatkan kepada Mujahid, Mujahid meriwayatkan kepada Mansur, Mansur meriwayatkan kepada Jarir, Jarir meriwayatkan kepada Utsman. Nah, baru Utsman meriwayatkan kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari menuliskan periwayatan ini dalam kitabnya Jami' As-Sahih Al-Bukhari, begitu. Nah, jadi kalau urutannya dari Nabi, maka rawi pertama, periwayat pertama adalah Ibnu Abbas. Ini rawi pertama, dan rawi terakhir adalah Utsman. Sementara Imam Bukhari bukan rawi, beliau adalah mudawin. Gitu, beliau adalah mudawin. Nah, begitu hadis sekalian, ya. Nah, jadi dirasa kurang tepat kalau kalimatnya rawahu al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sementara Imam Bukhari bukan rawi, karena beliau adalah penulis hadis, begitu. Jadi yang dirasa tepat itu, yang tepat itu adalah Imam Bukhari itu sebagai mudawin. Mudawin itu yang mendewankan hadis atau yang menuliskan hadis. Nah, gitu. Baik, hadirin jamaah yang Allah muliakan, bagaimana kata Ibnu Abbas? Kita kembali kepada sanad terakhir, yaitu sanad Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas berkata, kata Ibnu Abbas, marlo telah lewat siapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, telah melintas atau telah lewat Nabi SAW bihaitin, telah melintas Nabi SAW ke sebuah kebun kurma, ya. Haid itu kebun, tapi yang maksud kebun kurma. Nah, telah lewat Nabi SAW, kata Ibnu Abbas, ke sebuah kebun kurma. Min hitonil Madinah, yang ada di kebun-kebun kurma yang ada di Madinah, begitu. Nah, ini. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat ke sebuah kebun yang berada di kebun-kebun kurma di Madinah. Atau nih periwayat hadis ini lupa apa Madinah atau Mekah, katanya. Maka dikatakan di sini min hitonil Madinah au Makkah. Ya, antarawi saja. Jadi kalau bahasa kitanya hadirin sekalian, perasaan di Madinah atau di Mekah gitu. Nah, ini ya. Jadi Nabi SAW setelah suatu ketika lewat ke sebuah kebun, itu kebun kurma yang ada di Mekah atau di Madinah, ya. Nah, kira-kira bahasa kitanya begitu. Nah, lanjutkan hadirin sekalian. Fasami'a, lantas beliau mendengar. Kalau melihat konteks di sini, kalau melihat konteksnya, di antara kebun-kebun kurma itu ada pemakaman umum, gitu. Ya, ada pemakaman umum. Makanya ketika beliau lewat ke kebun kurma itu, melintas kebun kurma itu, tiba-tiba fasami'a, beliau mendengar. Mendengar apa? Sauta, suara insania. Mendengar, beliau Recording in mendengar progress.
beliau mendengar suara, ya, beliau mendengar suara dua insan, mendengar suara dua insan, dua manusia maksudnya, yu'adzibani, yang tengah disiksa. Yang tengah disiksa fi kuburihima, dalam kuburnya. Nah, kuburnya masing-masing, ya. Jadi beliau melihat ke sebuah kebun kurma di Mekah atau di Madinah, tiba-tiba beliau mendengar dua insan, dua manusia, maksudnya mayat yang ada di kuburan, ya, itu tengah disiksa. Di kuburnya masing-masing tengah disiksa. Ada suara jeritan dan sebagainya, gitu. Nah, karena Rasulullah kaget, faqala, maka berkata atau bersabda an-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, saking kagetnya Nabi terus bersabda. Nah, ini perkataan beliau, ya, ini hadisnya, teksnya. Kata Rasulullah, yu'adzibani, tengah disiksa dua mayat tadi. Tengah disiksa dua mayat tadi. Namun keduanya disiksa itu wama, dan tidaklah yu'adzibani, keduanya disiksa fi kabirin, dengan sebab melakukan dosa-dosa besar. Nah, kata Rasulullah sambil terkaget-kaget, kata Rasulullah, nih ada yang tengah siksa nih, ada dua insan yang tengah siksa di alam kuburnya, gitu. Namun keduanya tidaklah melakukan dosa-dosa besar, tetapi siksaannya begitu besar, begitu. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan perkataannya. Kemudian beliau berkata lagi, gitu ya, bersabda lagi, bala, memang benar. Kata beliau, memang benar. Keduanya tengah disiksa, ya, tetapi bukan karena melakukan dosa besar. Tetapi kemudian beliau menegaskan, memang benar dosa besar, kata Rasul. Ya, memang benar dosa besar. Ya. Apa dosa besarnya? Karena adalah ahaduhuma, salah seorang di antara keduanya, nih dosanya hadirin sekalian, adalah salah seorang di antara keduanya itu la yastatiru, tidak membuat dinding penghalang, min baulihi, ketika dia BAK, ketika kencing, gitu. Jadi yang satu itu dosa besarnya itu adalah membuat kencing, tetapi tidak membuat dinding penghalang terbuka, begitu. Wa kanal akhor, dan adalah wa kanal akhor, dan adalah yang lain, yang kedua, dosanya itu adalah yang dia berjalan mondar-mandir, begitu, dia berjalan mondar-mandir, begitu ya, berjalan ke sana, berjalan ke sini, itu dalam rangka binamimah, melakukan namimah, melakukan adu domba, begitu, menyebarkan fitnah, gitu ya. Ini dosa orang yang disiksa di alam kubur tadi, pertama tidak membuat dinding penghalang ketika kencingnya, yang kedua itu dosanya itu berjalan ke sana kemari dalam rangka menyebarkan namimah. Namimah itu fitnah, ya, menyebarkan adu domba, begitu. Nah, setelah menjelaskan begitu, tsumma, kemudian beliau meminta, ya, meminta apa? Meminta jaridah pelepah kurma. Jaridah itu pelepah kurma. Kemudian beliau meminta kepada sahabat pelepah kurma. Ya, fakasaroha, kemudian membelah pelepah kurma tadi,
kisrota ini dua belahan. Jadi pelepah kurma yang beliau minta tadi kemudian dia belah di dua begitu. Nah, setelah dibelah menjadi dua, hadirin sekalian, ini kemudian fawadoa Rasul meletakkan ala kuli kubri kepada setiap kubur itu, kepada setiap kubur di keduanya, ya, kubrin min huma keduanya itu kisrotan, masing-masing satu belahan, gitu ya. Jadi Rasul meletakkan yang dua belah kurma tadi, yang satu di kubur si A, yang satu di kubur si B di atasnya, ya. Nah, kemudian hadirin sekalian, faqila, maka ditanyakan. Jadi sahabat bertanya, maksudnya ditanyakan lahu kepada beliau, kepada Rasulullah. Apa pertanyaan sahabat? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lima fa'alta hadza, lima fa'alta, kenapa engkau melakukan hadza seperti ini? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau melakukan itu, memecah membelah menjadi dua dan meletakkannya masing-masing di kubur si A dan si B, begitu. Ditanyakan, ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan ke masa kitanya? Nah, apa jawab Rasulullah? Ini jawab Rasulullah, qala Rasulullah menjawab. Nah, ini jawabannya, la'allahu, beliau, ya, la'allahu, semoga hal itu adalah an yukhaffafa, untuk bisa meringankan anhuma, dari keduanya, ma, sepanjang lam taibasa, sepanjang masih masih basah, ya, au ilaan ya bisa terus sampai kering, begitu. Jadi kata Rasulullah, tujuan beliau pelepah kurma di masing-masing kubur si A dan si B itu adalah dalam rangka meringankan siksaan, an yukhaffafa, dalam rangka meringankan anhuma, dari keduanya, itu siksaan yang tengah dihadapi oleh keduanya, yang tengah dihadapi oleh keduanya. Namun malam taibasa, selama dua pelepah kurma tadi masih basah, atau ilaan ya basah, atau sampai, ya hanya sampai kering lah, gitu ya, begitu. Hadirin sekalian, itulah hadisnya yang kita bahas. Jadi intinya bahwa hadis ini mengisahkan kepada kita bahwa Ibnu Abbas pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas ke sebuah taman, ke sebuah kebun kurma di Madinah atau Mekah. Tapi setelah diteliti oleh ulama, kejadian itu terjadi di Mekah, gitu ya, di kebun kurma Mekah, bukan di Madinah. Oke. Nah, kemudian dalam pelawatan tadi Rasulullah mendengar, nah mungkin kalau lihat konteksnya, beliau memasuki juga pemakaman umum, karena atau mungkin di sana ada kuburan, gitu ya. Beliau mendengar ada jeritan-jeritan orang yang tengah disiksa di alam kuburnya. Nah, tetapi Rasulullah menegaskan mereka berdua itu disiksa itu bukan karena persoalan melakukan dosa besar. Ini kalimatnya di sini, bukan karena melakukan dosa besar. Tapi kemudian Rasulullah menegaskan kembali, memang benar salah seorang dari keduanya itu tidak salah seorang keduanya itu walaupun
tidak melakukan dosa besar, tapi siksaannya kan besar, gitu ya. Siksaannya besar. Kata Rasul, bala yang benar. Nah, kesalahan keduanya yang pertama tidak menutup diri, tidak membuat dinding penghalang ketika dia kencing. Nah, yang kedua itu dia apa namanya kesalahannya adalah gemar melakukan adu domba atau namimah begitu. Nah, kemudian karena jeritannya yang begitu menggetarkan jiwa, Rasulullah iba untuk ingin meringankan siksaan itu. Sehingga beliau meminta sebuah pelepah kurma, kemudian membelahnya menjadi dua, kemudian meletakkannya di atas kubur masing-masing. Kata Rasulullah, semoga an yukhaffafa, semoga siksaan yang diderita anhuma dari keduanya tadi ringan. Malam basah sepanjang pelepah kurma itu basah. Ketika pelepah kurma itu sampai mengering, maka siksaan itu akan terus kembali, akan besar kembali siksaannya. Itu maksudnya. Nah, ini hadirin sekalian terjemah bebasnya, bisa hadirin sekalian memotonya, atau mungkin bagi hadirin yang tergabung di grup kajian, bisa ada nanti yang memposting dari panitia. Bagi hadirin yang berbagai keterbatasan gitu, belum sempat atau belum masuk ke dalam grup tadi, hadirin bisa meminta materi ini langsung ke narahubung yang ada di flyer, di pamflet, atau hadirin bisa SMS ke saya, nanti oleh saya dikirim gitu. Baik hadirin rahimakumullah, ini terjemah hebatnya. Kita lihat penjelasan hadisnya. Nah, hadirin sekalian, Imam Bukhari menetapkan bahwa buang air kecil dengan tidak membuat dinding penghalang itu termasuk dosa besar. Ini judulnya, gitu ya. Apa alasan beliau? Alasan Imam Bukhari memasukkan perbuatan BAK dengan tidak membuat dinding penghalang termasuk dosa besar, karena beliau mendasarkan pendapatnya ini kepada hadis ini. Bahwa dalam hadis yang kita bahas tadi, itu dikatakan bahwa BAK tanpa dinding penghalang termasuk kepada mereka yang mendapatkan azab kubur. Ini masalahnya. Ya. Ini masalahnya. Begitu, ini masalah. Jadi kenapa Imam Bukhari memasukkan BAK itu sesuatu yang dalam tanda petik sesuatu yang ringan lah gitu ya, sesuatu yang kencing tanpa penutup begitu ya, tanpa dinding gitu ya. Tapi kenapa termasuk kepada golongan dosa-dosa besar, bukan dosa kecil begitu. Nah, itu dilihat dari hadis ini karena persoalan azab kuburnya yang mereka derita. Itu masalahnya. Di ilatnya bahwa buang air kecil tanpa penghalang itu termasuk dosa besar karena mereka dalam hadis ini mendapatkan azab kubur, siksa kubur. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, kita juga sudah paham bahwa dosa itu kan ada dua jenis ya, ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, apa bedanya kalau dosa besar? Nah, kalau dosa kecil adalah dosa pelanggaran-pelanggaran, maksudnya dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran yang tidak tegas diancam oleh BAK
begitu ya, tidak tegas diancam oleh neraka begitu. Nah, itu dosa kecil. Jadi kalau perbuatan pelanggaran itu tidak ada ancaman secara tegas dosa besar neraka, maka dosa kecil. Ya seperti misal kita ria, misal suatu ketika ria salatnya, padahal dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan wawal musallin gitu ya. Tapi ya ria dalam pengertian pengertian terbatas begitu ya. Nah, atau mungkin kita banyaklah ya contoh-contoh dosa-dosa kecil yang tidak ada ancaman dengan neraka. Nah, hadirin sekalian, tetapi kalau dosa besar itu adalah dosa di mana pelanggarannya si pelanggarannya tadi mendapat ancaman neraka. Nah, tentu saja azab kubur yang diderita oleh dua tadi adalah awal daripada memasuki neraka jahanam. Nah, karena dilihat dari sisi adab kuburnya itulah, maka bang tanpa dinding penghalang itu termasuk dosa besar. Demikian beberapa literatur yang saya baca itu dengan Imam Bukhari dalam hal ini. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, para bapak, ibu yang Allah muliakan, kemudian juga sahabat karib kerabat, kita sapa dulu dimanapun Anda berada. Kemudian juga adik-adik mahasiswa yang tentu Bapak cintai, persoalannya di sana kan ya. Nah, kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, coba kita lihat nomor 2-nya. Nah, bahwa siksa adab kubur tadi, siksa di kubur tadi, itu kan tidak terdengar oleh kita, gitu ya. Tidak terdengar oleh kita, hanya Rasulullah yang oleh Allah Subhanahu wa taala mendengar jeritannya, mendengar jeritan orang begitu ya. Ini kalau kita berandai-andai, ya, kalau kita berandai-andai, seandainya manusia umumnya bisa mendengar siksaan kubur, ini bagaimana? Ya, bagaimana? Tentu akan terjadi persoalan yang banyak, ya, persoalan yang banyak. Oleh karena itu, karena atas dasar Rahman dan Rohimnya Allah Subhanahu wa taala sajalah ya siksa kubur itu tidak terdengar oleh kita ya. Nah, jadi hikmah Allah menutup pendengaran kita di siksa kubur tadi tentu dalam rangka supaya kita hidup ini tidak gelisah. Dalam rangka supaya hidup kita ini tidak gelisah. Ya, tidak gelisah. Itulah yang Rasulullah katakan dalam sebuah hadis ya. Ini kata Rasulullah nih, laula, nah ini hadisnya, laula seumpama tidak ya, seumpama tidak antadafa'u, artinya seumpama Allah itu memperdengarkan siksa kubur kepada manusia, maksudnya lah dalam konteks itu tadi, la antadafa'u, niscaya kalian itu tidak akan saling menguburkan. Ya, betapa tidak. So, kalau kita semua tahu mendengar siksa jeritan orang-orang yang disiksa di kubur, gitu ya, itu pasti ketika kita akan menguburkan itu bayangannya macam-macam. Sehingga ya setiap kita pasti lari dan tidak mau menguburkan saudara-saudara kita, gitu kata Rasulullah. Allah mau, ya, maka kalian itu tidak akan saling menguburkan. Karena apa? Begitu, ya. Nah, oleh karena itu la dautullah ya.
karena rasa takutnya Rasulullah akan terjadi tidak saling menguburkan tadi, la dautullaha, seandainya tidak ada ketakutan kekhawatiran tadi, la dautullaha, niscaya aku akan berdoa kepada Allah, kata Rasulullah, an yusmi'akum, untuk supaya Allah memperdengarkan kepada kalian min adzabil qabri, yaitu dari siksaan kubur tadi. Nah, jadi kan ini kekhawatiran Rasulullah, ya. Nah, karena Rasulullah kan ingin semua itu jadi pelajaran buat kita, gitu ya. Karena hanya Rasulullah yang diizinkan mendengarkan jeritan orang tadi, begitu, ya. Nah, keinginan Rasulullah ini terkubur, ya, terkubur. Harapan Rasul ini terkubur. Harapan Rasul ingin supaya kita bisa mendengarkan siksaan kubur ini, harapan Rasul ini pupus. Sebab nanti kalau itu semua kita mendengarkan siksaan kubur, niscaya semua kita tidak bisa saling menguburkan jenazah kita ini nanti. Nah gitu. Nah, tetapi kalau kekhawatiran, Rasul berdoa kepada Allah untuk memperdengarkan siksaan kubur tadi kepada kita. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya. Itulah hadirin jamaah yang Allah muliakan. Esensinya, ya. Kenapa kita ini tidak, di samping Rasulullah tidak meminta kepada Allah, ya. Tidak meminta kepada Allah, ya. Jadi kalaulah terdengar jeritan orang di alam kubur tadi, betapa gelisahnya semua kita ini, ya. Nah, coba kita lihat hikmah. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya Aruf, ya, disebutkan bahwa hikmah tidak diperdengarkan siksa kubur kepada kita. Nah, hikmahnya kata Ibnu Qayyim, yang pertama adalah tentu dengan tidak diperdengarkannya siksa kubur itu, ya, ini menjadi kita ini tidak resah, ya, keluarga orang tidak resah, ya, tidak akan resah, sebab jika diperdengarkan jeritan mayat yang disiksa itu, maka keluarganya tidak akan tenang, ya. Nah, jadi ya terbayang oleh kita semuanya, apabila keluarga si A, ini keluarga si A, si A-nya meninggal kemudian dikebumikan, dan keluarga si A itu bisa mendengar jeritan orang yang disiksa di alam kubur. Masya Allah, ya. Coba kita kita renungkan hadirin sekalian, betapa keluarga si A itu senantiasa terganggu begitu, ya. Nah, yang kedua hadirin sekalian, ini tentu saja dalam rangka untuk tidak mempermalukan keluarga yang bersangkutan. Karena pasti melihat kondisi keadaan keimanan umat Islam yang seperti ini yang kita lihat, ya pasti ada yang disiksa kubur, gitu ya. Nauzubillah min dzalik, kita tidak berharap begitu. Tetapi hanya keluarga itu mengetahui, dan orang-orang mengetahui bahwa si dikubur dan mendapatkan siksa, karena keluarganya malu, senantiasa malu, begitu ya. Nah kemudian yang C, hikmahnya, kita yang hidup akan segera binasa. Kita yang hidup pun juga kalau kita mendengar siksaan kubur, ya akan segera binasa. Kenapa? Sebab teriakan mereka yang disiksa di alam kubur tadi itu bukan teriakan jeritan biasa, dia bukan jeritan biasa yang disiksa di alam kubur itu, ya, tetapi jeritan yang menyebabkan jantung ini terlepas, sehingga yang mendengarkannya bisa pingsan atau bahkan mati, begitu. Coba aja kita mendengarkan halilintar yang menyambar, kalau ada hujan halilintar itu kan kita juga perasaan begitu. Ini teriakan orang yang disiksa kubur, entah dalam interval waktu berapa, ya, karena siksa kubur itu kan terus
sampai alam kebangkitan. Mungkin ratusan tahun, mungkin puluhan tahun. Bahkan kalau meninggalnya di zaman Nabi Adam juga sampai hari ini kan sudah berapa, udah ribuan tahun kan gitu. Belum ditambah dengan kita menanti alam kebangkitan. Jadi orang-orang semua terdengar oleh kita jeritannya, jeritannya bukan jeritan yang biasa masalah, tapi jeritan yang betul-betul memilukan, betul-betul memekakkan telinga kita, ya, sehingga kemudian ya bisa menyebabkan kita pingsan atau bahkan mati. Ya. Nah, dan hikmah berikutnya diperdengarkan siksa kubur itu hadirin sekalian. Nah, bahwa kita yakin akan adanya azab kubur itu sebagai perkara yang perkara yang gaib. Nah, itu jadi karena azab kubur itu perkara yang gaib, bukan perkara yang tampak. Ya. Nah, karena ini jadi meyakini azab kubur bukan keimanan pada perkara yang tampak, tapi merupakan keimanan pada perkara yang gaib. Dan inilah yang sedang prestasi, ya begitu. Jadi tinggal kitanya sekarang, apa yakin? Tentu bagi kaum mukminin hal itu diyakini. Ini ada beberapa, masalahnya ada beberapa golongan di kalangan kaum muslimin. Tentu kalau orang kafir sudah jelas ya, tidak perlu dipersoalkan lagi. Itu masih ragu dengan alam kubur, siksaan kubur. Padahal siksaan kubur itu adalah perkara yang gaib. Perkara yang gaib. Karena perkara yang gaib, maka meyakininya adalah sebuah prestasi. Nah, demikian. Sekali waktunya kami dua lagi nih. Adapun kalimat dalam hadis, nah ada yang dalam hadis tadi bahwa mereka tidak melakukan dosa besar, ya. Dikata Rasulullah, mereka itu tidak melakukan dosa besar. Maksudnya adalah sesuatu yang sulit atas mereka berdua. Jadi ketika mereka disiksa itu mereka tidak melakukan dosa besar. Maksudnya apa yang dihadapi oleh mereka itu siksaannya begitu besar. Walaupun mungkin sebagian orang menganggap sesuatu yang biasa, ya. Nah, seperti kencing sambil berdiri, begitu ya, sesuatu yang biasa, gitu ya. Nah, kemudian hari ini mungkin seorang suami biasa-biasa merelakan istrinya dibonceng tukang ojek, itu kan hal-hal yang biasa, atau sebaliknya, begitu kan? Nah, kencing sambil berdiri, kemudian nah ini yang hadirin sekalian mungkin jadi pemikiran buat kita nih, ya ini di masjid kita kan ada tempat kencing begitu ya. Nah, terbuka, hanya dinding penghalangnya juga begitu terbatas gitu kan ya. Bahkan kalau di rest area misalnya itu orang bisa saling melihat, bahkan ada yang studi banding begitu ya, ada yang studi banding, yang satu melihat yang lain studi banding begitu ya, dan lain sebagainya. Begitu kerusakannya banyak hanya karena persoalan kencing tanpa dinding yang memenuhi syarat begitu. Nah, hadirin sekalian, jadi orang melihatnya biasa saja, nggak ada masalah. Apa sih masalahnya? Kencing sambil berdiri, kencing sambil seperti itu di masjid, apalagi tempat umum juga di masjid, sesuatu yang biasa, gitu ya. Nah, kata Rasulullah, tapi siksaannya adalah siksaan azab kubur. Bolehlah kita melihat perbuatan itu sesuatu yang biasa, tapi ingat siksaannya siksaan di alam kubur yang entah kalau kita meninggal, ini katakanlah kita ini hidup di akhir zaman, katakanlah ratusan tahun ke depan kiamat, katakanlah begitu. Berarti ratusan tahun kita menunggu alam kebangkitan. Selama dalam interval waktu itulah kita akan disiksa. Gitu. Apalagi yang meninggalnya beberapa ribu tahun ke belakang, begitu. Nah itu.
Ya. Nah, jadi jangan melihat sesuatu yang itu seperti itu, siksaan ini, ya. Oleh karena itu, ucapan beliau mengatakan membenarkan bahwa dosa dilihat dari siksa, dilihat dari dosa atau pelanggaran semua itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi sepertinya ada sebuah kontradiksi di sini dalam ucapan beliau nih kita berikan. Yu'adzibani, dua orang itu tengah disiksa. Begitu. Wa ma yu'adzibani, wa ma dan tidaklah yu'adzibani, keduanya disiksa fi kabirin, disebabkan melakukan dosa besar. Tidak melakukan dosa besar. Kata Rasul. Nah, Rasul di sini melihat, ingin menunjukkan dua orang itu disiksa sebab dua tadi melakukan sesuatu yang dianggapnya remeh, begitulah, ya, dianggapnya remeh dalam sudut pandang itu. Hanya kencing sambil berdiri lah, gitu ya. Nah, hanya kencing berdiri, kemudian di masjid gitu ya, atau dimanapun itu orang di samping kita memandang, atau mungkin dan lain sebagainya dindingnya, atau bahkan ada yang tidak pakai dinding penghalang, begitu ya. Nah, begitu. Nah, itu sesuatu remeh lah. Tetapi dua orang itu disiksa. Sehingga kata Rasulullah, bala memang benar. Memang benar bahwa siksaan itu siksaan yang berjeniskan dosa besar. Gitu. Perbuatannya mungkin diremehkan, tapi siksaan yang berjeniskan dosa besar. Nah, salah satunya kata Rasul ada yang satu itu tidak membuat dinding penghalang ketika kencing, yang satu lagi mondar-mandir menyebarkan fitnah. Begitu. Nah, itu. Jadi jadi dengan demikian ulama itu melihat bahwa kalau begitu, karena kencing itu sesuatu yang diremehkan itu, pelanggarannya termasuk dosanya dosa besar, akhirnya si perbuatan tadi ya termasuk ke dalamnya, begitu. Itu hadirin sekalian, ya. Nah, hadirin sekalian, itu tadi alasan keduanya di sini tadi sudah, ya. Nah, orang yang kedua tadi yang terkait namimah, dosa besar tadi, kita lihat ancamannya apalagi ini dikuatkan oleh Al-Qur'an, ya. Ancamannya dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tuti halafin mahir. Kata Allah, firman Allah, wala tuti halafin, setiap orang yang bersumpah mahin lagi hina. Sumpahnya sumpah. Ya, nanti kan ada bersumpah kan, kita tidak boleh, secara umum kita tidak boleh bersumpah kalau tidak diminta. Nah, kan begitu. Nah, kalau orang tiba-tiba bersumpah tanpa diminta, nah itu masalahnya. Kita harus hati, orang ini belum apa-apa, kita tidak tidak meminta kesungguhan dia, tiba-tiba bersumpah. Nah, itu yang disebut dengan wala tuti halafin. Jangan engkau ikuti Muhammad setiap orang yang bersumpah lagi hina, begitu. Hamazin dia mencela kesana kemari, masyain sambil mondar-mandir, dinamim menyebarkan fitnah. Nah, ini. Nah, jadi kalau melihat Al-Qur'an di sini, wah jelas ya, orang yang menyebarkan namimah tadi dosa besar sudah, begitu. Nah, pantas ulama menggolongkannya, dan dalam hal ini Imam Bukhari menggolongkannya kepada dosa besar. Nah, hadirin sekalian, nomor 5 terkait dengan pelepah kurma yang disimpan di atas kuburan tadi, tujuannya adalah untuk meringankan siksaan. Tetapi selama pelepah itu belum kering. Demikian, ini waktunya kita mudah-mudahan cukup untuk kita diskusi. Silakan Irfan. Terima kasih Bapak. Ya, baik hadirin sekalian, telah kita simak pemaparan materi dari guru kita semua, Bapak Dr. Elan.
Alhamdulillah sangat jelas sekali dan sangat luar biasa materi pada sore hari ini terkait dosa besar tentang buang air kecil yang tanpa penutup. Ya, sekarang kita masuk pada sesi diskusi kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian. Yang ingin bertanya boleh mengajukan pertanyaannya di kolom chat Zoom atau menggunakan fitur raise hand, dan jika mengikuti melalui channel YouTube bisa diajukan melalui kolom live chat YouTube. Silakan, nanti akan kami sampaikan untuk didiskusikan dan dijawab oleh Bapak Dr. Elan. Ya, sudah ada yang raise hand. Silakan untuk Saudari Diah Ayu. Boleh on mic. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan tuh kalau buang air kecil tanpa penutup merupakan dosa besar. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita bertaubat dari dosa tersebut? Kemudian, kalau misalnya pelaku dosa tersebut sudah meninggal, apakah kita yang masih hidup jika mendoakan orang yang meninggal tersebut bisa mengurangi siksa dari dosa yang dilakukan orang yang sudah meninggal tersebut? Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Diah Ayu atas pertanyaannya. Silakan yang kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan boleh menjawab. Ya, terima kasih Irfan. Nah, ini pertanyaan bagus dari saudara kita. Ya, hadirin yang rahimahullah. Jadi sepanjang hayat ini masih di kandung badan, maksudnya sepanjang kita masih bernapas, dosa sebesar apapun, kalau kita bertobat kepada Allah, maka insya Allah Allah akan menerimanya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis qudsi, jadi kalau dia mendekat kepada Allah sejengkal, Allah lari mengambilnya hasta. Jika ia berjalan menuju kepada Allah, maka Allah akan berlari untuk ikut. Nah, artinya Allah sangat aspiratif untuk menanggapi tobatnya si hamba tadi, begitu. Nah, hanya persoalannya ketika dia sudah meninggal, begitu. Ketika dia sudah meninggal dan dia belum bertobat, nah disinilah fungsinya anak soleh. Kalau orang tua itu memiliki anak soleh, maka anak soleh itu yang menjadi kawan orang tuanya, untuk mendoakan orang tuanya supaya selamat dari siksa kubur, gitu ya. Nah, jadi di sini peran kita sebagai anak ya sangat dinantikan oleh orang tua kita apabila ada di antara kita orang tuanya sudah meninggal. Nah, tetapi kalau itu kerabat kita, misal bukan orang tua kerabat kita, apakah boleh mendoakannya? Sangat boleh. Bisakah meringankannya? Sangat bisa dengan doa kita. Agar doa dengan catatan ya doa itu didengar oleh Allah. Nah, bagaimana sekarang persoalannya kalau doa kita ini bagaimana permasalahannya, apakah didengar nggak doa kita? Nah, tentu ada syarat-syarat, di antaranya adalah solehnya kita ini, ya. Nah, takorubnya kita ini kepada Allah tentu akan didengar, gitu ya. Nah, kalau misal perumpamannya di antara adik-adik ini ada temannya yang kena hukuman oleh bapak ibu dosen misalnya, gitu. Nah, mau membantu meringankan hukuman itu, ya tinggal si mahasiswa yang dekat dengan dosen itu bicara dengan baik, dengan bahasa yang baik. Nah, tentu saja dosen yang bersangkutan pun juga akan iba, dan nah seperti begitulah kira-kira. Begitu, Ayu ya. Alhamdulillah. Ya. Baik. Irfan, ada lagi? Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Untuk Diah Ayu, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Bapak, terima kasih Kang Ivan. Ya, baik, alhamdulillah. Silakan bagi hadirin sekalian yang ingin bertanya boleh diajukan melalui fitur raise hand ataupun di kolom chat Zoom dan kolom chat live YouTube. Kita masih punya waktu Bapak, barangkali Ya, untuk silakan. 1 dan 2 pertanyaan lagi.
jika ini Bapak, kalau pertanyaan di luar materi bagaimana Bapak? Boleh saja, nggak apa-apa. Oh, boleh. Ini yang bertanya tapi di luar di luar materi sekarang gitu Bapak. Boleh Pak? Ya, silakan, nggak apa-apa. Sambil nunggu. Ya, ini ada dari chat Zoom katanya mohon izin bertanya Bapak. Nah, bagaimana jika kita sedang safar atau bepergian, kita kan pasti tidak bisa menjamin pakaian kita bersih dari najis. Nah, untuk sholat bagaimana Pak? Apakah sah dengan menggunakan pakaian demikian gitu Pak? Ya, baik. Terus nih, ya. Ya, jadi boleh saja bertanya di luar materi yang tengah kita bahas. Apalagi ini sebenarnya pertanyaan yang barusan juga masih terkait karena bahasan kita ini masalah wudhu, masalah sholat, dan masalah apapun juga terkait. Nah, kita tidak perlu jenuh, tidak perlu jemu, bosan, karena ciri daripada ilmuwan itu adalah tidak bosan untuk mengulang-ulang materi, gitu, untuk mendapatkan materi. Nah, hadirin jamaah yang Allah muliakan, pertanyaannya bagus ya, karena ini sangat praktis di lapangan. Nah, jadi kalaulah kita tidak ideal, idealnya sih kita pakaiannya bersih dan najis, gitu kan? Nah, atau kita membawa salin dan lain sebagainya. Ini kondisinya terbatas. Pakaian kita itu saja, kemudian tiba-tiba terkena najis. Nah, kan gitu ya. Apakah boleh bersolat dengan pakaian tadi, begitu ya, dengan menggunakan pakaian tadi? Kalau memang tidak ada lagi kecuali itu, tidak mengapa, tidak mengapa. Bahkan saudari kita, misal yang saudari kita nih akhwat ya, yang berjilbab itu, kemudian kan pakaiannya longgar-longgar tuh menyentuh tanah, begitu kan? Nah, sudah pasti ketika lewat ke sana mungkin si pakaian yang menyentuh tanah itu kena najis misal, gitu ya. Ditanyakan oleh sahabat, oleh sahabiah Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana pakaian ini? Kata Rasul, apakah pakaianmu itu menyentuh tanah yang suci atau menyentuh tanah lain yang tidak bernajis? Kata sahabat, kata sahabiah tadi, ya tentu. Nah, dengan menyentuh kepada tanah yang lain pun juga sudah membersihkan najis pakaian tadi. Nah, begitu. Jadi sesungguhnya tidak ada yang sulit dalam melaksanakan adinul Islam ini. Yang sulit itu persoalannya kitanya sendiri yang mempersulit diri, gitu ya. Contoh misal sudah diberikan keringanan untuk menjamak dan mengqashar sholat, misal, ya ada keringanan kalau kita safar untuk menjamak dan mengqashar sholat. Tetapi perasaan kita ini yang rasanya tidak afdol kalau tidak sholat di jamak atau di qashar. Nah itu kan artinya kesulitan itu datangnya dari diri kita sendiri, begitu. Nah kalau kita menyembelih hewan kurban misal, bacaannya kan begitu ringkas. Bismillah Allahu Akbar. Begitu. Tetapi di antara kita ada juga yang membacanya karena ingin afdol, itu sampai semua ayat-ayat yang berkaitan dengan itu dibaca sampai menyembelih itu satu hewan kurban bisa 15 menit. Gitu. Nah, ini kan pemahaman siapa yang mempersulitnya? Ya diri kita sendiri. Begitu. Nah, jadi dengan demikian sandarannya adalah ilmu, bukan perasaan. Bicara perasaan, nah di sanalah setan bermain. Ya, begitu. Begitu, Irfan. Ya. Ya baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya dari jawaban Pak Elan tadi. Bapak mohon izin satu pertanyaan terakhir ya barangkali. Ya, silakan. Ya, sudah ada yang bertanya tadi terkait pelepah kurma, Pak. Nah, Rasul menancapkan pelepah kurma untuk meringankan dosa yang diazab kubur gitu. Apakah bisa dikiaskan dengan pelepah lain gitu, Pak? Misalkan dengan daun kelapa atau bagaimana, Pak? Ya, Ya, baik. begitu. Ini pertanyaan yang bagus sekali.
Nah, di zaman Rasul tentu saja banyak pelepah. Ada pelepah kurma, ada mungkin bunganya, mungkin ada pelepah daun-daunan yang lain dan sebagainya. Tetapi Rasul memilih pelepah kurma itu. Nah itu kan artinya ketika Rasul memilih pelepah kurma, maka itulah yang terpilih. Dalam hal ini tidak ada kias yang lain. Sebab kalau syarat kias itu kan harus sama itunya, harus sama teksnya. Misal Rasulullah itu berzakat dengan zakatnya dengan makanan pokoknya dengan gandum, kita dengan beras. Ini ada kias. Rasul kan tidak dengan beras zakat fitrahnya, zakat itunya tidak dengan beras kan, tetapi dengan gandum. Nah ini kita dengan beras itu ada kias. Kenapa? Sebab ada kesamaan pada sisi esensinya bahwa gandum dan beras sama-sama makanan pokok. Begitu. Nah sekarang persoalannya pelepah kurma kita dengan pelepah apa gitu ya, pelepah kelapa apa gitu ya, bisa nggak? Nah di sini pelepah Rasul hanya memilih pelepah kurma. Bukankah di zaman saat itu juga ada pelepah-pelepah yang lainnya? Begitu ada bunga dan lain sebagainya. Tapi Rasul memilih itu. Nah kalau kita menggantikannya dengan pelepah selain pelepah kurma, nah tidak ada yang bisa dalam tidak seperti seimbangnya beras dan gandum. Nah, gitu. Begitu Irfan. Jadi karena Rasul memilih pelepah kurma, maka pelepah kurma yang terpilih, tidak yang lain. Nah, sekarang masalahnya bagaimana atuh kita ingin meringankan siksaan orang yang disiksa ya di alam kubur ya dengan doa. Kita kan punya doa. Begitu. Kita punya doa. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi banyak jalan menuju Mekah. Ya. Banyak jalan menuju Mekah. Begitu. Baik, itu Irfan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Jadi intinya ini pelepah kurma adalah yang dipilih oleh Rasul gitu ya, Pak. Jadi tidak bisa Ya. dikiaskan dengan yang lain mungkin begitu. Ya. Ini kemudian ada pertanyaan lanjutan, Bapak, terkait yang tadi. Jika pelepah yang ditancapkannya itu yang sudah tua, bagaimana, Bapak? Apakah boleh atau tidak? Pelepah kurma ya. Iya. Ya. Nah, jadi ini pertanyaan bagus kembali. Dalam hadis tadi tidak dikatakan tua atau muda. Tetapi yang jelas pelepah kurma itu pelepah kurma yang masih basah, yang belum mati, yang belum kering. Begitu. Jadi sepanjang pelepah kurma itu yang baru diambil masih kering, maka selama kurma itu basah, maksudnya belum kering, maka itu bisa meringankan siksa kubur. Nah, tetapi tentu saja selama sepanjang si pelepah kurma tadi masih basah, maka dalam rentang waktu itulah pelepah kurma bisa meringankan siksa kubur. Nah begitu. Tapi masalahnya kan hadirin sekalian, kita tidak tahu nih si A yang dikubur itu lagi dapat siksa kubur ataukah tidak, kan itu masalahnya itu, gitu ya. Tidak bisa kita si Anu tuh dalam perkiraan kita dapat siksa kubur karena dia selama hidupnya maksiat dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita tancapkan pelepah kurma, itu namanya suudon. Karena Allah yang tahu, boleh jadi ketika dia itu matinya husnul khotimah kan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu karena itu persoalan yang gaib. Nah, jadi dengan demikian hanya dengan doa saja. Jangan sampai kita akan jadi fitnah nanti kalau tiba-tiba si Anu tukang maksiat meninggal, kita ambil pelepah kurma kita tancapkan di atas kuburnya, nanti keluarganya marah, jadi fitnah malah.
kamu suudon, misal kepada kita, kamu suudon, ya, dan lain sebagainya. Jadi itu perkara yang gaib itu tidak perlu kita kita apa namanya penilaian hal yang gaib itu, karena kita dinilai oleh di antara kita ini dalam hal-hal yang sifatnya dohir, begitu. Tidak boleh kita menilai orang dari perkara yang batin, tidak boleh. Kita harus menilai orang dari perkara yang dohir, begitu. Nah, jadi sepanjang KTP-nya Muslim, maka kita kuburkan orang yang apapun, ya kita kuburkan dan kita pelihara dengan pemeliharaan yang baik sebagaimana layaknya seorang Muslim, ya. Nah, jadi itu kan tidak sholat, misalkan si Allah tidak sholat, apakah harus kita kuburkan? Kita lihat KTP-nya di KTP agamanya, ya sudah kita kuburkan secara Islami. Nah, kita melihatnya yang dohirnya, tidak boleh kita menilai seseorang dari perkara yang batin. Wah, si anu mah, gitu ya, si anu mah nih tukang maksiat, sudah tentu dia dapat siksa kubur. Sehingga rame-rame kita membawa pelepah kurma ditancapkan di kuburnya, tidak boleh seperti itu. Nah, begitu hadirin sekalian. Nah, baik. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bapak. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab pada sore hari ini. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sekian, Bapak ya. Mohon izin untuk sesi diskusi. Terima kasih banyak kepada hadirin yang sudah bertanya dan sudah menyempatkan hadir. Untuk bisa nanti ditanyakan minggu depan. Kalau ada. Iya, siap. Untuk hadirin yang mempunyai pertanyaan yang belum tersampaikan, barangkali boleh ditanyakan di kesempatan berikutnya ya, Bapak ya. Nah, selanjutnya mungkin barangkali dari Bapak ada closing statement sekaligus penutupan doa, Bapak. Silakan. Baik. Hadirin yang budiman, jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah menuntaskan bahasan tentang kencing, ya, yang tidak menggunakan penutup alias nampak oleh orang lain. Harapan tentu termasuk masjid, ya, apalagi masjid, atau kita jangan bergantung kepada tempat kencing yang seperti itu, tapi mungkin kita bisa kencing di tempat yang kita terlindung, begitu. Nah, kalau dilihat dari sisi muru'ah, ya muru'ahnya besar sekali, pelanggaran muru'ahnya, kehormatannya besar sekali. Kalau kita tiba-tiba kencing berdiri di yang terlihat oleh orang lain, begitu. Nah, karena di sini Nabi sampai betul kencingnya itu sesuatu yang bukan dosa besar, istilahnya begitu. Tetapi karena diremehkannya oleh setiap orang, itu hanya kencing saja, gitu. Tetapi ternyata siksaannya begitu besar. Nah, dilihat dari siksaannya begitu besar, otomatis kencing seperti itu adalah termasuk dosa besar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan siksaan kita di alam kubur begitu dahsyat. Ya. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabr. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Ya, baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada guru kita semua, Bapak Dr. Elan Sumarna, yang telah membagikan ilmunya pada sore hari ini, kajian hadis Sahih Bukhari. Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, baik hadirin sekalian, rangkaian acara dari awal sampai akhir telah kita laksanakan. Tibalah kita pada penghujung acara, yakni penutupan. Untuk menutup pertemuan kita pada sore hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Elan dan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.